Banyak sekali teman-teman di sana yang pernah mengalami hal yang sama. Apakah memang yang karena meminjam atau yang nggak minjem tapi cuma kena getahnya, ikut-ikutan diteror gitu karena apakah namanya sempat dijadikan penjamin atau bahkan tidak ada sama sekali cuma karena datanya bocor. Jadi ada banyak sekali. Saya sering dapat orang lain yang ngutang SMS-nya ke gue, isinya mohon untuk pelunasan pinjaman atas nama si A, beritahu si A untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Ini juga seperti kejadian dengan Mbak Nafa Urbah yang tadi saya wawancara di Mata Najwa, kalau teman-teman nyimak. Ada juga nih, halo tim Mata Najwa, saya juga ada yang WA nyuruh kasih tahu teman saya untuk membayar pinjamannya, padahal teman saya nggak ada utang ke mereka. Gimana tuh? Ada juga yang saya pernah sampai sempat nonaktifin nomor sendiri gara-gara diteror terus. Siapa yang minjem, siapa yang diancam. Tapi lama-lama mereka berhenti juga, mungkin karena nomor selalu nggak aktif, risih banget. Ada juga nih, walaupun udah terdaftar di OJK tapi tetap aja nggak aman, apalagi kalau udah lunas ditawarin minjem terus, sering nyepam telepon pula. Jangan lagi deh minjem uangnya, kitanya yang tambah rugi, lebih parahnya data kita bisa disalahgunakan. Dan ada banyak sekali curhatan-curhatan seperti yang tadi juga Mbak Jenny bilang, yang ngadu ke LBH Jakarta aja guys, itu ada 7.200 dan yang nggak ngadu pasti lebih banyak lagi. Betul, gitu, yang nggak tahu bahwa mereka bisa punya akses bantuan hukum ke LBH Jakarta. Jadi memang banyak banget ya. Banyak banget Kak, itu 7.200-an itu data terakhir ya Kak, itu belum diupdate dengan data terbaru. Dan jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta tuh berkembang semakin tinggi ketika pandemi terjadi. Gitu, karena nggak ada solusi, orang banyak di PHK, lalu kemudian hadirlah pinjaman online yang bisa menolong kebutuhan sehari-hari, perusahaan nggak rekrut orang baru, ya udah akhirnya jatuh ke aplikasi pinjaman online. Itu kan juga jadi masalah baru lagi ya gitu. Oke, tadi tuh jadi di ending Mata Najwa teman-teman saya sempat bilang bahwa LBH Jakarta tuh sebetulnya udah bikin bantuan hukum self-help toolkit. Nah ini nih, aku mau nunjukin supaya teman-teman juga bisa download ini ya Mbak Jenny. Betul. Self-help toolkit, bagaimana Anda mengatasi permasalahan utang pinjaman online dan kekerasan berbasis gender online. Nah ini ada. Jadi teman-teman bisa dapat detailnya di sini, tapi saya mau minta rangkuman dikit deh. Tips-tips yang praktis kalau yang belum sempat download tapi nanti juga harus download. Jadi kalau kita jadi korban nih, betul Pak, diteror, itu baiknya gimana ya? Yang pertama dokumentasikan segala bentuk teror. Terornya kan bisa lewat telepon, lewat WhatsApp begitu ya, atau bahkan sampai datang ke rumah. Nah itu dokumentasikan. Kenapa penting untuk didokumentasikan? Di self-help toolkit ini dijelaskan sebenarnya, supaya kalau teman-teman mau melakukan pelaporan pidana, polisi itu selalu nanya buktinya mana. Walaupun beban pembuktian ada di kepolisian, tapi buktinya mana? Gitu. Nah, bukti-bukti itu bisa jadi bukti-bukti awal teman-teman ketika lapor ke kepolisian. Jadi gitu ya. WA-WA-nya itu semuanya di screenshot ya. WA-WA ancaman dengan kata-kata kasar itu aku tahu sebagian kasar banget itu di screenshot untuk jadi bukti. Kalau telepon juga direkam, kalau datang juga direkam. Direkam, difoto, direkam, kalau perlu sampai kepada kontak si debt collectornya di screenshot. Gitu, itu bisa jadi bukti gitu ya. Itu tapi perlu kita balas nggak? Kalau di telepon, di WA dibalas nggak? Atau nggak usah diangkat sama sekali? Di blok gitu? Persoalannya teman-teman pasti tahu, selama ini kalau direspon, dijawab, ada solusinya nggak? Nggak ada. Gitu. Prakteknya adalah teman-teman respon itu cuma nambah stres, solusi nggak ada. Gitu. Jadi baiknya jangan digubris sama sekali. Nggak usah digubris, teman-teman langsung aja mengajukan restrukturisasi dan rescheduling Kak. Gitu. Di situ kita bikin panduannya sampai draftnya, teman-teman bisa akses di situ, teman-teman tinggal ganti detailnya aja gitu ya. Restrukturisasi dan reschedulingnya, lalu kemudian kirimkan ke aplikasi pinjaman online terkait. Datang langsung, minta tanda terima atau kirimkan dengan mekanisme pengiriman tertracking gitu ya. Oke, dan itu kalau memang kamu udah berhubungan dengan si peminjam pinjol ini, itu kamu kirimkan ke mereka. Biasanya itu apa responnya setelah dikirimkan? Nih gue udah masukin nih restrukturisasi dan rescheduling pinjaman online. Biasanya responnya apa? Kalau respon debt collector biasanya mereka nggak nagih lagi, gitu. Karena si peminjam akan bilang atau konsumen akan bilang, saya sudah mengajukan restrukturisasi dan rescheduling, urusan saya sudah ke perusahaan, tidak lagi ke kamu. Jadi sudah tidak lagi ditagihkan biasanya. Gitu. Dan biasanya juga kalau di restrukturisasi dan rescheduling itu kan ditembuskan ke LBH Jakarta dan ke OJK juga ditembuskan begitu. Jadi itu yang membuat debt collector tidak lagi menagih gitu. Nah, biasanya pun juga karena itu ditembuskan ke kita Kak. Jadi setiap bulan sekali itu kita recap. Setelah kita recap, kita kirimkan lagi ke perusahaan aplikasi pinjaman online-nya, kita tembuskan lagi ke OJK. Gitu. Kalau yang nggak minjem tapi jadi korban seperti tadi tuh Nafa Urbah, atau banyak banget nih orang yang juga jadi korban di telepon-teleponin padahal nggak tahu apa-apa, itu gimana? Nah dari situ sebenarnya kita bisa lihat ada dua kemungkinan, kebocoran data atau patut diduga datanya sengaja dibocorkan. Nah kalau udah kayak begitu, lapor polisi, solusi yang bisa dilakukan.
gitu. Tapi sekali lagi juga perlu ada tekanan kuat sebenarnya ke aparat kepolisian kita. Nggak semua aparat kepolisian kita tuh punya perspektif yang clear soal itu. Jawabannya, oh ini perdata mbak, ini masalah perdata bukan urusan polisi. Itu banyak banget yang jawab kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi teman-teman bisa download atau bisa unduh di self-help toolkit di Bantuan Hukum. Jadi kalau teman-teman datang ke ini websitenya bantuanhukum.org.id, terus nanti di situ akan ada tautannya untuk bisa di-download supaya lebih jelas untuk teman-teman yang jadi korban pinjaman online ini. Thank you Mbak Jenny. Sama-sama Kak Nana, terima kasih.